Baik, Dulur Air Victor, Anda masih bersama saya Ishak. Saya akan menemani Anda di Fajar Syiar kali ini, Fajar Syiar Ngaji Katresnan, bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua LDNU Jawa Timur, staf dosen, pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dan yang kita kenal sebagai ulama dengan jam terbang yang tinggi. Kali ini beliau sudah hadir. Kita akan mencoba untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Yai? Ya, alhamdulillah kita baik ya. Semuanya. Semoga Yai dan juga keluarganya diberikan Amin. Semuanya ya, mudah-mudahan keluarga El Victor dimanapun berada ini ya senantiasa dalam keadaan yang terbaik begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Yai, kali ini mungkin ada yang disampaikan sebelum kita masuk ke topik, Yai. Ya tentu pertama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa taqabbal ya kirim wa ja'ala minal aidil faizin. Kami sampaikan kepada seluruh pendengar El Victor, khususnya Ngaji Katresnan, untuk menyampaikan mohon maaf lahir batin. Oke. Semoga kita senantiasa disihatkan Allah dan dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin gitu. Okay. Itu untuk kegiatan kemasyarakatannya. Sementara informasinya ya seperti yang rutin, yaitu masjid kita terus masih menggali dana untuk pembebasan tanah perluasan Masjid At-Taqwa itu. Kemarin diantaranya ya ketika ada zakat mal, itu salah satunya ditasarufkan, sebagian itu untuk ini untuk ke masjid itu, sebagian untuk menambah zakat, dibelikan beras untuk menambah zakat fitrah, dibagikan ke masyarakat. Yaitu hari ini kita akan bicara secara umum, yaitu tentang berlebaran dan beridul fitri, atau lebaran dan idul fitri antara adat dan syariat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta Ngaji Katresnan, Radio El Victor, dimanapun adanya, yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur 6 hari pasca Idul Fitri kita bisa bertemu lagi di El Victor yang penuh berkah ini, di acara Ngaji Katresnan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Khususnya pasca Ramadan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah. Ja'alanallahu minal aidin. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah wal faizin, dan golongan orang-orang yang selamat dunia akhiratnya itu. Lebaran dan Idul Fitri antara adat dan syariat. Selama ini kan sering disamakan antara Idul Fitri dan Lebaran ya, hari raya Lebaran itu. Ini apakah itu benar ataukah salah, ataukah ada benarnya? Yang jelas Lebaran itu istilah yang muncul di tengah masyarakat kita. Tapi Lebaran ini tidak lepas dari
tidak lepas dari 1 Syawal. Munculnya istilah lebaran itu kan di situ. Jadi 1 Syawal itu Idul Fitri. Lalu disamakan ya antara Idul Fitri dan lebaran itu. Sehingga muncul lagu-lagu selamat hari lebaran, mari bermaaf-maafan minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Ya, lebaran itu lebih bersifat adat, lebih bersifat itu tradisi, dan lebih bersifat masyarakat. Ya. Sehingga karena ia adalah adat, ia adalah tradisi, maka siapapun orang berhak mengklaim dirinya berlebaran. Poso gak poso melok lebaran gitu lah ya. Poso gak poso ya melok ya ganti pakaian baru, kemudian kemungkinan rumah juga diperbaiki untuk terima tamu, juga menyiapkan jajan-jajan ya, untuk kemungkinan nanti ada tamu yang datang, terus omahe dicet karena akan banyak tamu yang datang ya. Terus kemudian yang rumahnya di kota sementara ini aslinya di desa, maka mudik ya, itu kan begitu kan. Itu siapapun boleh, poso nggak poso ya silahkan, itu lebaran kok. Ya. Tapi apakah lebaran itu lalu bisa menjadi sebuah syariat? Nah, kalau syariat itu kan sebetulnya bahasanya dari Rasulullah itu Idul Fitri. Ya. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, kalau ini adalah syariat, gelar yang bersifat syariat, karena ia berdasarkan pernyataan Rasulullah Muhammad SAW dan berdasarkan perintah-perintah Allah supaya siapapun itu senantiasa kembali kepada fitrah. Fitrah artinya apa? Kembali kepada fitrah itu senantiasa mensucikan diri dari dosa dan salah. Makanya Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kembali kepada asal usul manusia itu fitrah, suci, tidak punya dosa. Bayi itu fitrah, itulah ya. Nah, maka diharapkan setelah orang itu menjalani ibadah puasa, selesai ibadah puasa 1 Syawal, mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Itu tentu berlaku bagi orang yang punya syarat-syarat untuk mencapai Idul Fitri tadi itu. Ya, kalau nggak mencapai syarat Idul Fitri ya nggak bisa. Syarat pertama ya poso iku selama Ramadan. Nah, maka apabila selama Ramadan gak poso, ya artinya bagi yang tidak punya udzur, ya bagi yang punya udzur tentu sah-sah saja tidak puasa karena udzur, ya karena sakit atau karena sedang halangan atau nifas, itu tidak puasa, tidak apa-apa itu, cuman nanti kan nyaur gitu loh ya kalau itu. Sementara yang tidak punya alasan apapun terus gak poso hanya karena malas, hanya karena tidak mau lapar, gak mau haus apa itu, terus gak poso, maka tentu dia tidak bisa mendapatkan gelar Idul Fitri itu. Tapi kalau hanya lebaran ya silahkan, itu lebaran itu kan tidak syariat, Umum untuk siapa saja. ya silahkan. Bahkan wong ka Islam ya silahkan berlebaran itu. Ya ada di masyarakat itu. Jadi gitu. Sehingga wong sing gak poso iku ya tentu ndak dapat gelar Idul Fitri itu. Ada pantun Surabayaan itu kan,
ya kelompok enom jenenge tegan, kelompok tua kayak campur jangan. Enak itu kelode ya. Wong sing gelem poso oleh ganjaran, sing gak gelem poso diseruduk jaran. Termasuk beber kloso kayak kelesetan. Wong sing gak gelem poso iku koncoe setan. no, itu bulian itu. Prosesnya Idul Fitri kan dari situ. Tetapi bagaimana akhirnya berlebaran itu bisa menjadi sebuah hakikat, mencapai tingkatan hakikat syariat. Ya tentu ada tahapan-tahapannya. Jadi secara umum lebaran itu adat masyarakat gitu loh. Tapi bagaimana lebaran ini bermakna betul-betul yang Idul Fitri kembali kepada fitrah tadi itu. Makanya ini juga hubungannya dengan kupat. Ketupatannya. Kupat ya, ketupat. Sering kan diidentikan kalau Idul Fitri itu juga dengan lambang kupat itu ya. Ini gue sudah ngerti maksudnya Mas Kisak. Ya, kupat itu punya makna. Sebetulnya ya itu kupat itu ya masyarakat, itu adalah adat juga. Yang ada di Indonesia khasnya itu. Tapi ini juga berangkat daripada sejarah dakwah Wali Songo dulu itu. Jadi Idul Fitri itu dilambangkan dengan adanya kupat. Jadi pertama kupat itu bentuknya kan segi empat itu, ya. Terus bahannya terbuat dari janur umum ya. Kalau di desa itu lontar biasanya. Janur, terus isinya kan beras putih. Nah itu kan kupat itu menggambarkan hati gitu. Terus janur itu singkatan dari Ja'anur, teko apa cahaya. Terus isinya beras, ketika itu dibelah hati tadi itu isinya putih. Maka harapannya orang itu ya dengan selesai Ramadan dilambangkan dengan kupat tadi itu, hatinya orang mukmin itu bersih gitu loh, bersih dari dosa. Terus kupat itu punya singkatan dan punya makna kupat laku papat. Gitu. Iya sih. Nah itu hubungannya dengan lebaran tadi itu. Jika laku papat itu terpenuhi, maka bisa menjadi syariat gitu loh, hakikatnya itu. Ya artinya laku papat itu semuanya tidak lepas dari ajaran agama, tidak lepas dari ajaran Islam gitu loh. Laku papat itu ya tadi kan belingiri papat ya. Kupat itu, laku papat itu. Kupat yang pertama itu lebar, yang kedua itu luber, yang ketiga itu lebur, yang keempat itu labur. Nah, lebar, nah itu lebaran itu, sekedar lebaran tadi itu. Lebar itu maksudnya, ini kan bahasa Jawa, terus di Indonesia kan. Lebar itu nek cara wong tani iku nalikane panen sak kedok, sak hektar itu terus rampung panennya itu lebar sudah. Selesai. Lebaran. Kan panen itu kadang-kadang dicicil hari ini separuh, besok lagi diselesaikan. Itu baru lebar gitu itu. Lebar itu rampung, selesai tuntas. Nah dalam hal ini maksudnya lebar itu posoe wis lebar, Masya Allah. wis rampung gitu loh ya. Jadi memaknai ibadah puasa itu dengan cara bahasa-bahasa adat, bahasa masyarakat, bahasa Indonesia. Orang lebih mudah paham kalau sudah begitu itu. Oh lebar ya. Poso wis rampung, wis mari lebar isan. Karena sudah selesai proses ibadah Ramadan, selesai. Maka tadi selesai ada yang sekedar lebar, tapi juga ada yang bukan sekedar lebar, tapi betul-betul Idul Fitri. Yang sekedar lebaran ya tadi itu selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman. Iya gitu. Itir kamu nanya enak didik.
Lebar, rampung. Nah, harapannya rampung itu bukan sekedar rampung, lebar bukan sekedar lebar, tapi menuju proses berikutnya ada luber. Luper. Luber itu sumrambah. Sumrang. Jadi cara gambaran itu timba diisi dengan air, tapi setelah diisi penuh, kok diisi terus, akhirnya meluber. Meluah. Meluber ke kanan ke kiri. Maksudnya Allah itu memberikan orang yang berpuasa itu rezeki, iya kan? Allah yang memberikan rezeki. Nah, rezeki yang diterima oleh orang yang beriman, orang yang berpuasa itu sebisa mungkin bukan hanya untuk ditampung dirinya, tapi meluber ke kanan kiri kepada yang fakir miskin yang membutuhkan itu. Sehingga lubernya itu bisa bersifat wajib. Wajib apa? Zakat fitrah. Kemudian wajib berikutnya adalah kalau luber dari ukuran 1 nisab hartanya, maka ada kewajiban luber berikutnya yaitu zakat mal. Yang sesungguhnya zakat mal itu tidak harus dibayar pada bulan Ramadan, tidak, karena terkait dengan nisab dan kemampuannya, haulnya. Cuman orang itu termotivasi, semangat untuk mengeluarkan zakat mal itu bersamaan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti hubungannya dengan pensucian jiwa, nyawa. Setiap yang bernyawa itu wajib, itu orang yang beriman itu. Sementara nanti kalau zakat mal itu pensucian harta, kekayaan yang mencapai 1 nisab. Nisab, minimal nisabnya gitu. Ini juga luber meluber. Zakat fitrah harus. Maka puasa yang pahalanya wakai gak dihitung itu masih mandek gampangan ini sebelum orang itu melaksanakan zakat fitrah. Nah, syaratnya zakat fitrah ibadah luber itu sebelum terlaksananya sholat Idul Fitri. Ketika orang mengeluarkan zakat fitrah kok setelah sholat hari raya, maka itu tidak bernilai itu zakat fitrah. Nggak diterima. Ya, itu hanya bernilai sedekah biasa. Berarti belum gugur kewajibannya. Terkena dosa orang seperti itu. Sehingga tadi termasuk pahalanya yang begitu banyak tadi itu terhalang kalau orang itu belum zakat fitrah. Ini luber. Nah, untuk zakat mal itu diidealkan ya bersamaan dengan sebelum hari raya itu. Cuman sekiranya belum dibayarkan setelah hari raya, sebelum hari raya, boleh itu nanti dibayar setelah hari raya sesuai dengan kadar kemampuannya atau haulnya 1 tahunnya dan nisabnya itu. Tapi semuanya luber. Tutup luber waktu pemilu itu langsung umum bebas rahasia, bukan. Luber ini. Artinya walaupun tidak dibayar di bulan Ramadan tidak masalah ya? Ya mal, iya boleh. Sehingga kadang-kadang ketika bulan Ramadan ini menjelang hari raya itu mestinya itu semangat untuk zakat mal, tapi yang terbanyak malah zakat mall. Lebih banyak itu biasanya. Zakat mal. Ini mall ya, mal ya. Itu kadang-kadang nggak dihitung itu. Cok. Jadi pikir zakat mall bukan zakat mal itu. Nah ini persyaratan untuk mencapai Idul Fitri itu. Ya, kalau lebaran tadi menjadi syariat itu jadi itu. Lebar puasanya, lalu dikuatkan dengan ibadah luber. Dari 2 hal itu, lebar, luber itu supaya mencapai tingkatan Idul Fitri yaitu lebur. Lebur. Apa nih lebur itu? Dosa-dosa ini dilebur. Entek. Kenapa? Mendapatkan maghfirah dari Allah. Dilebur. Nah, prosesnya tadi itu dilebur itu prosesnya tadi lebar itu dulu. Lebar dulu. Luber ini. Ya. Walaupun memang di tengah masyarakat itu ada hanya orang tingkatan itu dikatakan hanya tingkatan lebar. Lebar itu selesai
Ramadan ini selesai, tapi wong iki gak poso. Ya silakan kalau berlebaran hanya gitu aja, tapi nggak berhak mendapatkan gelar Idul Fitri itu karena sakral Idul Fitri itu. Iya kan? Ya hanya berlaku bagi yang tadi itu gitu loh ya. Nah, bagaimana lebaran itu bukan semata-mata bermakna adat bermakna adat dan tradisi, tapi bagaimana lebaran itu akhirnya bermakna yang sakral, yaitu tadi kembali kepada fitrah itu. Penjabarannya lebar ya tadi itu. Rampung ibadah posoe, bukan rampung Ramadhane selesai itu ndak, tapi ibadahnya itu loh yang selesai selama Ramadan itu. Ibadah puasanya maksudnya itu. Nah, kan belum selesai karena hutang itu kan wajib disaur nanti itu. Tetap itu masih punya gelar Idul Fitri. Tapi ning anjene gak poso blas ya gak iso Idul Fitri itu. Silakan lebaran saja. Nah, biasanya kak poso, kak lebaran poso itu ya biasa ya angel luber juga. Kak luber. Apalagi terus lebur wis gak iso. Masyaallah. Syaratnya untuk mendapatkan gelar Idul Fitri itu kan mendapatkan pensucian dari dosa. Nah, syarat untuk pensucian dari dosa kan dari ibadah itu. Kemarin yang sudah saya singkat itu premium, pertamak, pertalit itu kan di situ semuanya itu. Saya ingat Mas Isak. Apa? Intinya kan di situ yang lebar itu premium, berai makan minumnya karena Allah itu. Terus pertama inti wong poso iku supaya untuk mencapai tingkatan perkuat takwa maksimal. Ditambah lagi supaya mendapatkan maghfirah dari Allah, bukan hanya wajib yang dilakukan tapi pertalit. Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Termasuk sholat tarawihnya itu kan sunnah itu. Ngaji tadarusnya dan seterusnya itu. Iya. Termasuk solar barang itu. Saya main ini ya saya solar terus ya. Solar lu rajin. Solar sotakoe lancar. Nah, iya kuno. Itu. Ini proses ini semuanya supaya lebur apa dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, lalu kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan leburan itu dosa yang hubungannya dengan Allah. Sementara kemungkinan manusia itu punya salah dosa dengan sesama manusia. Nah, ini yang tidak bisa dilebur dengan ibadah-ibadah kita secara makhdhu. Secara makhluk itu ibadah murni dengan Allah seperti puasa, maca Quran, terus sholat itu tidak bisa kalau itu dosa hubungannya dengan sama manusia. Maka supaya betul-betul fitrah, kembali kepada fitrah, semangat untuk menggapai fitrah itu lalu bersilaturahim, saling bermaaf-maafan, maafkan lahir dan batin. Jadi akhirnya apa? Itu tradisi memang mudik dan semuanya itu. Tapi sesungguhnya tidak bisa lepas dari apa? Semangat Islam itu silaturahim, semangat untuk senantiasa mencari maghfirah. Allah perintah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu. Bersegera. Maka sebetulnya minta maaf, beristighfar dari Allah, mendapatkan maghfirah Allah itu tidak harus nunggu hari raya juga. Ya kapanpun, termasuk melalui sholat itu. Bersegera. Ibadah itu maghfirah. Nah, hubungannya dengan maghfirah tahunan itu ya puasa itu, Ramadan itu. Iya kan? Karena bersifat momentum tahunan itu, selesai Ramadan itu diberi gelar Idul Fitri itu. Tapi dosa kita kan tidak hanya dengan Allah, kemungkinan dengan sesama manusia. Itu yang tidak dilebur oleh Allah melalui ibadah kita. Maka supaya lebur maghfirah Allah diturunkan itu, kita saling berupaya, saling memaafkan dan minta maaf di antara sesama supaya menggapai tingkatan leburan tadi itu atau tingkatan Idul Fitri. Nah, laku papat wis ketemu nduk kono. Lebar, luber, lebur. Maka tingkatan yang keempat itu akhirnya semangat ya Idul Fitri, semangat berlebaran itu adalah labur.
Labur itu keempat kan? Labur itu ibaratkan ada tembok itu mulai bercak-bercak kotor. Itu supaya kelihatan baru itu dilabur, dicat. Kalau zaman dulu di desa itu orang hidup di desa itu kan itu kan biasanya tembok rumahnya itu di kapur putih itu. Itu kelihatan baru. Kadang-kadang itu pagar rumah itu kan terbuat dari pring itu, ya anyaman pring itu terus dicat, kelihatan dicat mbak kapur putih itu lah. Nek kang ya tembok itu ya dicat putih sebagai. Nah itu nek kotor supaya kelihatan baru itu ya dilabur itu. Laburan. Maksudnya apa? Kita ini setelah luber dan lebur tadi, ke depan kita itu nek iso iku ya sing apik-apik tok ngono akhire. Dengan Allahnya kita terus berupaya untuk yang apik-apik terus, wis gak duwe salah lan dosa. Terus dengan sesama manusia juga begitu. Setelah kita minta maaf ke depan itu nek usah ya usane sing apik tok mbek wong liya iku. Muncul hadis Rasulullah, pernyataan Rasulullah, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Nah itu semangatnya, itu namanya labur ke depan kita itu yang baik saja kepada orang dan siapapun itu. Ojo sampai ada aspek yang mendolimi dengan sesama manusia supaya nggak dosa lagi gitu lah ya. Tapi ya menungso iku gampang salah luput. Nah akhirnya ngono tahunan berikutnya lagi, lebaran lagi, luberan lagi, lebur lagi dan labur lagi, sehingga terus ada proses pensucian. Jadi akhirnya lebaran itu yang memang asalnya tradisi, ya adat siapapun silahkan itu karena adat itu. Tapi kalau bisa bukan hanya sekedar sampai tingkatan adat, tapi bagaimana mencapai tingkatan syariat. Ya tadi itu Idul Fitri itu dengan proses lebar, luber, lebur, labur itu semuanya. Semangat dari wasyairu ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah mendapatkan magfirat dari Tuhanmu itu. Ya, pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta, mesisan atau maksudnya ingin berlama-lama, nama waktu jua yang mutasi pertemuan kita. Silakan, barangkali ada yang mau berkonsultasi dan bertanya. Kita akan break terlebih dahulu ya ini. Anda juga bisa bergabung dulur El Victor di 081 234 9393 90 setelah jeda berikut ini. Baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali kajian kita ngaji ketresnan bersama Bapak Dr. K. Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Kali ini Anda bisa bergabung dengan kita di 081234939390. Ada yang masuk ya ini? Nggih, monggo. Ada yang masuk 081234939390. Kita coba angkat ya. Assalamualaikum. Oke, Bu Siti ya. Oh, Budi. Iya, monggo silakan. Nggih. Nggih. Nggih, Bu Dia. Sami-sami Bu Dia, sami-sami. Oh. Oh, nggih, monggo, mangga nanti kita jawab. Nggih. Ya. Nggih. Ini makanya El Victor menebarkan cinta dan ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jadi tentu kita semuanya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin sama nggih. Terkait dengan makna minal aidin wal faizin itu kan sebetulnya Idul Fitri itu kan bahasa Arab. Cuman karena sudah kebiasaan kita dengar lagu kayak bahasa Indonesia biasa Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu dari bahasa ada. Aid itu artinya kembali. Aid kembali, ada yaitu Idul kembali kepada fitrah. Nah, lalu penjabaran itu dalam bentuk doa minal aidin. Minal aidin, ain hamzah, aidin. Kita semua golongan. Nah, min itu golongan termasuk orang-orang yang kembali kemana? Fitrah. Oh, gitu loh dengan berpuasa tadi itu. Berarti doa ini ya. Doa. Permohonan mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang yang kembali mana? Fitrah, kembali kepada suci. Wal faizin, dan akhirnya dengan itu golongan orang-orang yang selamat. Karena setelah fitrah itu lalu selamat dari ancaman siksa neraka. Itu loh. Cuman kadang-kadang orang itu tidak begitu tahu tentang makna-makna dan kalimat bahasa Arab, sehingga ya sering keliru titik. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin ya. Yang benar minal aidin, dal minal aidin wal faizin. Taqabbal Allah minkum, taqabbal ya karim. Allah menerima ibadah kita dan dari kalian semuanya. Ngono. Iya, gitu nggih. Untuk orang yang kembali dan digolongkan kepada orang-orang yang selamat kan? Iya, aid itu dari kata-kata ya tadi minal aidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Kalau karim. penyebutannya salah ya, biasanya kan minul nggih. Ya itu nanti akhirnya nggak sakral lagi kalau udah begitu gitu loh ya. Tapi ya kalau nggak sengaja disalahkan ya terserah, insya Allah maha tahu, maha rahman rahim itu. Tapi kalau memang itu sengaja diselimurkan ya nggak punya makna nanti akhirnya. Tapi ya ada yang semangat dilihat dari sisi semangatnya sehingga juga bisa mendatangkan kosong-kosong ya. Ini maksudnya kosong-kosong maksudnya ya sama-sama memaafkan ya gak apa-apa sudah begitu itu. Tapi itu bukan bahasa syariat, bukan bahasa sakral, tapi bahasa masyarakat. Kalau sudah sama-sama paham ya bisa saja Allah memaafkan dengan kata-kata sesamanya tadi itu. 00. Ya 0 kosong ya ajak dimulai mana lo ya. Itu mungkin bahasa masyarakat ya, bahasa gaulnya. Tapi mungkin mananya juga masuk ya. Lah ya tadi makanya tergantung akhirnya lebaran Nabi itu kan asalnya kan adat masyarakat. Tapi bagaimana lebaran tadi itu akhirnya menjadi sakral dengan makna tadi itu. Lebar, luber, lebur, lalu labur itu semuanya kan syariat akhirnya jadinya itu. Cuman dibahasakan dengan bahasa masyarakat gitu loh. Gitu loh ya. Makanya temanya kan Lebaran dan Idul Fitri antara adat dan syariat gitu loh. Biasanya yang lengkap itu kayak tadi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Amin. Wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Ya itu ucapan doa itu. Doa dari bahasa Arab tadi itu. Tapi sekiranya orang punya kesulitan untuk nggak punya kemampuan untuk mengerti, ya sudah intinya ya mohon maaf lahir batin ya sudah bisa intinya kan di situ. Bisa ya. Atau mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mohon maaf lahir batin nggih sami-sami. Sami-sami ya padha wae ngono mau. Cek gampang ngono. Kalian kok njawab ngono maneh ya gak iso. Sami-sami taqabbalu minkum taqabbal ya karim. Walafu minkum minal aidil faizin. Kula ora duwe khair. Iku sing ngerti bahasa Arab enak, nek gak iso lah itu. Ini foto-foto. Iya, itulah. Oke, wong donga iku ya tidak harus bahasa Arab kok. Kecuali kita di dalam sholat harus semuanya berbahasa Arab itu. Kalau dikembalikan kepada kearifan lokal,
aturakan sesuai kelepatan kulo. Iya, ya itu sebetulnya semangat daripada minal aitil fatimul al-afu minkum mon malhar batin itu. Al-afu minkum itu sebetulnya itu di Indonesia kan mohon maaf lahir dan batin. Kan bahasa Arabnya kan al-afu minkum. Kalau minal aitin wal faizin kan belum ada kata-kata maaf itu. Nah iya. Ya maka ya maafnya itu ya al-afu minkum, mohon maaf dari kamu. Cuman lalu dibuat di antara bahasa Arab tadi itu terus dikolaborasi dengan bahasa Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Nah, afwa itu ya dari kata-kata afun itu. Harapannya afun itu pemaafan yang sudah hilang sama sekali gitu loh, sudah tidak ada catatan. Kan ada dimaafkan tapi masih ada catatannya walaupun nggak dihisap, nggak dihitung gitu. Tapi ada afun itu dihapus-pus sudah nggak ada gitu. Nah harapannya saling memaafkan itu ya betul-betul sudah tidak membekas lagi gitu loh, memaafkannya itu. Kak diling-iling mana kon ben tak sepuro loh ya. Nah wis gak usah. Wis kaya kan salah ngono lho San. Gitu nggih? Oke. Monggo kalau ada yang bertanya lagi. Habis ini Habis saya jam 8. Oke. Yang jelas ini juga hubungannya dengan keluarga. Jadi tingkatan hubungannya kesalahan dengan Allah itu antar suami istri ya tentu melalui ibadah-ibadahnya suami istri kepada Allah itu. Lalu antar suami istri kan kemungkinan juga punya salah dan dosa, sehingga bermaaf-maafan itu memang diawali dari yang terdekat dulu. Yang sering ketemu itu suami kepada istri, istri kepada suami. Lalu siapa yang minta maaf dulu? Sebaiknya istri minta maaf lebih dulu kepada suami. Yang pertama tentu yang salah yang minta maaf dulu loh ya. Kalau suaminya yang salah pada istri ya suaminya yang minta maaf pada istri. Istrinya yang salah ya istri. Tapi secara umum sekiranya nggak tahu mana salah benernya, pokoknya karena ini momen hari raya, akhlaknya ya istri kepada suami, terus anak-anak kepada orang tua dan seterusnya. Tapi itu pun tidak harus. Sekiranya kok suami yang meladului itu ya malah suami yang baik begitu itu. Seperti Rasulullah itu kan sering banyak minta maafnya kepada istri-istrinya juga. Gitu. Oke, insya Allah kita akan bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Bila ada rumah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Ono banyuni loh ya. Bila ceramah masih kurang panjang, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.